Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat datang dalam acara Sarapan Sabda bersama saya Pak Saparman. Sarapan kita pagi hari ini dari Yohanes 5 mulai ayat yang ke-9. Itu tertulis begini. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat dan tidak boleh engkau memikul tilammu." Akan tetapi ia menjawab mereka, "Orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Mereka bertanya kepadanya, "Siapakah orang yang berkata kepadamu, angkatlah tilammu dan berjalanlah?" Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, orang yang sembuh itu, orang yang lumpuh tadi sembuh itu membawa tilamnya jalan-jalan. Nah, tidak boleh ya orang angkat-angkat pada hari Sabat, aturannya. Orang Yahudi punya aturan seperti itu. Hari Sabat tidak boleh kerja, termasuk ngangkat tilam itu. Nah, kalau itu saya kalau bahasa yang sederhana, saya disuruh orang yang menyembuhkan saya, kok saya disuruh gitu. Siapa yang menyuruh kamu? Aku tidak tahu siapa. Kemudian orang itu ketemu Yesus. Yesus mengatakan, jangan berbuat dosa lagi ya, kamu sudah sembuh. Nah, sesudah itu orang yang sembuh itu lalu cerita lagi kepada orang Yahudi. Ini namanya Yesus yang menyembuhkan itu. Nah, orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tidak tahu ceritanya ini apakah orang yang sembuh itu percaya kepada Yesus atau tidak. Tetapi orang ini gimana ya? Sudah disembuhkan, terus ditanya tidak tahu. Kemudian setelah tahu ceritakan, itu orang itu yang menyuruh saya mengangkat. Nah, sepertinya kan menyalahkan Yesus atau menyebabkan Yesus dianiaya oleh orang-orang Yahudi. Ya, berusaha dianiaya. Jadi orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus. Cerita selanjutnya kita akan renungkan besok pagi. Tapi yang menarik di sini, pertama, kita tidak tahu orang itu percaya kepada Yesus atau tidak. Yang kedua, dia tidak mengucap terima kasih ya, malah menceritakan. Karena ditanya tadi ya, dia ditanya siapa yang menyuruh mengangkat, bukan menyembuhkan. Yang nyuruh kerja di hari Sabat itu siapa? Dia mengatakan Yesus. Jadi tidak berterima kasih, malah mengatakan ada orang yang menyuruh saya melakukan hal yang tidak berkenan di hari Sabat, aturannya begitu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita belajar dari orang ini. Kalau sudah disembuhkan mestinya berterima kasih ya. Tapi tidak, ini malah menjelongprongkan supaya Yesus dianiaya. Tidak mau disalahkan juga, dia mengangkat tilam itu tidak mau disalahkan. Ada orang yang menyuruh saya, ya orang itu yang salah. Saya ngangkat dari
Sabat tidak apa-apa angkat dalam hari Sabat karena disuruh orang. Orang itulah yang salah. Ya, Yesus itulah yang salah kalau mungkin ceritanya seperti itu secara mudah ditangkapnya. Nah, mari kita tidak mengikuti, tapi bagus sekali Yesus mengatakan jangan berbuat dosa lagi. Jadi ini pertanyaan juga, apakah sakitnya itu karena dosa? Tapi sejak lahir ya. Tapi dikatakan kalau berdosa itu menyebabkan lebih buruk lagi. Nah, lebih buruk lagi dari lumpuh itu apa? Tidak jelas juga di sini. Tetapi jelas Yesus mengatakan bahwa dosa itu ada akibatnya. Ya, kita orang percaya dosa kita sudah diampuni, tetapi kalau kita berbuat dosa ada akibatnya. Nah, kita memang sudah lepas dari hukuman ya, tetapi sebagai anak-anak Allah, kalau kita berdosa atau bersalah ya didisiplin. Jadi masih ada disiplin bagi anak-anak Allah, bukan berarti kita bebas berbuat dosa karena anak-anak Allah. Mari kita pada pagi hari ini berusaha hidup berkenan kepada Allah. Terima kasih karena sudah diberi karunia Tuhan bisa melihat alam semesta, bangun pagi sehat-sehat. Mari kita bersyukur ya, berusaha sebaik mungkin hidup kita berkenan kepadanya. Oke, Bapak Ibu Saudara, sampai di sini renungan kita. Mari kita mensyukuri tindakan Allah yang terjadi di dalam hidup kita. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur Engkau telah dan terus memelihara hidup kami, menyatakan kasih-Mu kepada kami dan mengingatkan kami juga supaya jangan melakukan tindakan yang tidak berkenan kepadamu, sama seperti Tuhan Yesus mengingatkan orang yang disembuhkan itu. Hari ini biarlah kami mengikuti firman-Mu, berbuat baik, memikirkan hal-hal yang baik, mengatakan kata-kata yang membangun orang lain, yang menjadikan berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Selamat berkarya Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara dan saya. Amin.